Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita masuk lagi di materi yang berikutnya, yaitu di jenis dan teknik penilaian. Di sini, secara garis besar, ada 3 jenis dan teknik penilaian, yaitu ada penilaian sikap ya, kemudian ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Ini nanti yang harus disusun oleh kalian. Nanti ada 3 jenis penilaian ini, ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat satu persatu apa itu jenis penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, penilaian sikap itu ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka membentuk karakter siswa. Jadi nanti yang dinilai itu bagaimana anak-anak itu ketika bersikap atau ketika dalam proses pembelajaran. Biasanya ada aspek disiplin, keberanian, kemudian jujur. Terus ini nanti dibagi menjadi 2 ya, ada spiritual dan sosial. Dan ini menggunakan tekniknya ada pengamatan, catatan insidental, wawancara, catatan anekdot tuh ya. Kemudian kita ke skema penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu ada 2, ada yang utama, ada yang penunjang. Kalau utama itu observasi dari guru kelasnya, sedangkan kalau penunjang itu ketika guru merasa memerlukan konfirmasi, itu menggunakan penilaian diri bisa, penilaian antar teman itu juga bisa ya. Dimensi yang kedua atau penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kita gunakan untuk biasanya KI 3 ya, dalam kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka itu adalah di aspek pengetahuannya. Dan itu biasanya menggunakan angka, predikat ataupun deskripsi. Ini tekniknya ada 3, ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Monggo nanti dipilih salah satu, mau yang tertulis boleh, mau lisan boleh, mau penugasan juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah skema penilaian keterampilan. Nah, apa itu penilaian keterampilan? Yaitu digunakan untuk mengukur keterampilan siswa menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan sehari-hari. Jadi ini nanti bisa bentuknya itu berupa penilaian kinerja, bisa juga melalui penilaian proyek dan portofolio. Tapi kalau portofolio itu biasanya kurun waktunya itu 1 semester ya. Jadi ada periodenya. Tetapi kalau kinerja itu bisa dalam 1 kali pertemuan itu. Kalau proyek itu juga ada masa waktunya. Biasanya 2 hari, 3 hari tergantung seberapa sulit dari penyelesaian proyek tersebut ya. Nanti silakan dipilih salah satu. Nah, kalau ke penilaian kinerja itu ada 2, ada penilaian produknya, ada penilaian praktiknya. Kalau produk itu lebih yang kita nilai itu di produk siswanya, tetapi kalau penilaian praktik yaitu aktivitas yang dilakukan siswa tersebut. Nah, jadi tergantung nanti bunyi KD atau bunyi indikator yang sudah disusun sebelumnya untuk menentukan penilaian apa yang cocok untuk mengukur ketercapaian dari indikator yang sudah disusun. Kemudian ada penilaian proyek. Ini yang biasanya digunakan dalam kurikulum Merdeka ya. Ada penilaian berbasis proyek. Nah, ini tidak bisa dalam 1 kali pertemuan. Kenapa? Karena yang dinilai itu banyak. Kita harus melihat perencanaannya dulu, proses pengumpulan datanya, pengolahan datanya, dan pelaporannya itu seperti apa. Jadi tidak hanya produknya saja yang dinilai, tetapi sudah dari awal ketika merencanakan itu sudah harus dinilai. Nah, ini ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaannya, relevansinya, keaslian dan inovasi ataupun kreativitas dari peserta didik. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu biasanya digunakan tadi saya jelaskan dalam kurun waktu misalnya 1 semester. Karena itu berupa dokumen-dokumen hasil tugas siswa, hasil pekerjaan siswa, kemudian biasanya ditaruh di dalam stop map, kemudian itu dibagikan setelah akhir semester. Itu penilaian portofolio. Jadi untuk melihat bagaimana sih kemajuan anak itu ketika misalnya pada mata pelajaran A, mata pelajaran B itu ada progresnya enggak di setiap tema misalnya.
Tuh. Kemudian, nah ini nanti kita masuk di karakteristik soal HOTS ya. Kenapa? Karena nanti untuk yang aspek pengetahuan saya arahkan memang untuk membuat soal yang HOTS. Jadi nanti cukup 10 soal HOTS saja, boleh bebas konteksnya, mau isian boleh, pilihan ganda boleh, uraian juga boleh. Tetapi yang perlu diingat di sini bahwa ketika menyusun soal itu harus melihat indikatornya atau melihat tujuan pembelajarannya, apa sih yang mau diukur pada pembelajaran itu. Nah, kemudian ini ada karakteristiknya, yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian berbasis kontekstual, stimulus, tidak familiar, dan ada unsur kebaruannya. Nah, ini ada satu kalimat, yaitu difficulty is not the same as high order thinking. Jadi bukan soal yang hot itu soal yang sulit, tetapi soal yang hot itu adalah soal yang membutuhkan proses bernalar ketika mau memecahkan permasalahan tersebut. Ya, itu. Ini ada beberapa contoh ya, misalnya apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan, misalnya ada gambar di samping. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya HOTS. Nah, ada bawahnya itu ada yang HOTS. Jadi ada ilustrasi yang ada proses berpikirnya terlebih dahulu, jangan langsung to the point pada soal yang ditanyakan, itu ya. Jadi perlu belajar, banyak-banyak membaca soal yang hot sehingga nanti bisa memudahkan ketika mau menyusun soal yang hot. Ini nanti akan saya kirim juga di Classroom materi tentang soal ini. Jadi nanti tugasnya dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama membuat instrumen penilaian sikap, kemudian ada soal HOTS, ada juga instrumen penilaian keterampilan. Yang ketiganya itu, yang kedua ya, yang sikap itu bebas, monggo. Mau yang diamati pada saat pembelajaran itu apa. Tapi kalau yang kedua, yang dua itu pengetahuan dan keterampilan, itu harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang pada pertemuan sebelumnya. Itu ya. Oke, kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.